pagi kepada para peserta webinar awam. Ya, pada hari ini saya Dr. Ade Darmawan, spesialis mikrobiologi klinik, akan mempresentasikan mengenai penggunaan dan pemilihan masker yang efektif untuk mencegah coronavirus di masyarakat. Pertama-tama sebelumnya kita harus mengenal istilahnya terlebih dahulu. Untuk penyakitnya, maka disebut dengan COVID-19. COVID kepanjangan dari Coronavirus Disease. 19 merujuk kepada tahun awal terjadinya kasus COVID ini. Sedangkan virus penyebabnya adalah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, gambaran umumnya, SARS-CoV-2 ini merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan menyebabkan penyakitnya COVID-19. Ya, gambaran umumnya pada umumnya 80% gejalanya ringan sampai dengan sedang. 15% gejalanya berat, 5% membutuhkan perawatan ICU atau kritis. Nah, dari 80% ini menurut laporan CDC terbaru, 40% kasus tanpa gejala. Ya. Kasus berat dan perawatan ICU biasanya dipengaruhi oleh kondisi penyerta dari pasien. Misalnya penyakit jantung, kencing manis, penyakit paru, penyakit darah tinggi, kanker, dan usia lanjut. Nah, ini gambaran tentang kasus coronavirus yang terjadi di dunia, ya, per tanggal 24 Juli lalu, di mana paling tinggi kasusnya terjadi di Amerika. Sedangkan di Indonesia sendiri, per tanggal 24 kemarin, bahkan sampai update hari ini, tanggal 25, kasusnya mencapai 95.418. Untuk di daerah Jakarta sendiri mencapai 18.230. Nah, cara penularan dari coronavirus ini, cara utamanya adalah melalui droplet atau yang kita sebut percikan ludah. Jadi kalau percikan ludah ini merupakan ukuran partikelnya lebih dari 5 mikron, melayang di udara, kemudian bisa jatuh mengenai mukosa mata, hidung, atau mulut yang ada pada jarak kurang dari 1,5 meter. Jadi kalau droplet, jarak tempuhnya hanya kurang dari 1,5 meter. Sedangkan cara penularan lain adalah kontak, baik kontak langsung, misalnya orang dengan orang, maupun kontak tidak langsung orang dengan benda tercemar virus. Misalkan orang yang terinfeksi bersin kemudian memegang permukaan meja, kemudian permukaan meja tersebut dipegang oleh orang lain, kemudian orang tersebut memegang hidung ataupun mulut ataupun mata, kemudian itu dapat menjadi sumber penularan. Penularan yang juga dapat terjadi adalah penularan melalui udara. Nah, pada rumah sakit, penularan udara ini dapat terjadi apabila tindakan-tindakan yang membuka mulut pasien, misalnya melakukan intubasi atau pemasangan alat bantu nafas, ya, kemudian melakukan suction, kemudian melakukan nebulisasi atau penguapan pada pasien asma misalnya, atau tindakan resusitasi jantung paru dan pengambilan swab. Ya. Sedangkan menurut laporan WHO yang terbaru, di luar fasilitas medis dapat terjadi juga penularan secara melalui udara atau airborne, yaitu pada ruangan-ruangan yang tertutup, ramai, dan ventilasinya yang kurang baik. Misalnya pada tempat karaoke, pada tempat gym atau fitness, juga pada restoran. Nah, untuk percikan ludah dapat dihasilkan pada saat tertawa, bicara, batuk, dan bersin. Nah, kira-kira kalau bersin, sekali bersin kita mengeluarkan 40.000 percikan. Untuk batuk kira-kira 3.000 percikan dan bicara 5 menit juga 3.000 percikan. Nah, stabilitas SARS-CoV-2 ini pada permukaan benda dilaporkan dia dapat bertahan hidup lebih dari 3 jam di udara, 3 hari atau 72 jam di permukaan plastik dan stainless steel, 4 jam pada tembaga, dan 24 jam pada kardus. Ini cara pencegahan terhadap coronavirus, yaitu pertama cuci tangan dengan sabun ataupun cuci tangan dengan hand rub. Ya. Kemudian kita terapkan etika batuk atau bersin. Jadi pada saat batuk ataupun bersin kita harus menutupnya dengan menggunakan tisu. Setelah itu tisunya kita buang dan kita lakukan cuci tangan. Apabila tidak ada tisu, maka kita gunakan lengan baju atas. Ya, kita menutupnya bersin seperti ini. Ya, ataupun batuk. Terus yang penting adalah gunakan masker yang lebih banyak
akan saya bahas adalah mengenai penggunaan masker ini. Kemudian tentunya physical distancing atau jaga jarak minimal 2 meter. Ya. Kenapa 2 meter, tidak 1 meter? Karena kita tahu dari paparan saya sebelumnya, kalau jarak tempuh droplet ini bisa mencapai 1,5 meter. Belum lagi apabila dipengaruhi oleh angin. Ya. Sehingga paling ideal adalah menjaga jarak minimal 2 meter. Artinya jika bisa lebih dari 2 meter semakin baik. Ya. Kemudian jangan pernah menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan. Nah, apa sih tujuan kita menggunakan masker? Jadi, yang pertama adalah mencegah orang yang terinfeksi menyebarkan virus kepada orang lain. Dan yang kedua adalah memberikan perlindungan terhadap orang sehat dari orang yang terinfeksi. Mengapa harus menggunakan masker? Saat ini banyak sekali orang terjangkit COVID-19 tanpa gejala. Bahkan dari laporan CDC, 40% orang yang terjangkit COVID ini tanpa gejala. Nah, ini saya ambil dari sebuah artikel di koran ya, di mana sebagian besar kasus corona di Indonesia ditularkan oleh orang tanpa gejala. Hal ini juga didukung oleh banyaknya kasus penularan-penularan yang terjadi yang tidak kita sadari. Misalnya di pasar, ya, dari laporan yang di Jakarta ya didapatkan 273 pedagang positif COVID-19. Bahkan kasus yang terakhir di asrama militer ya yang terjadi di Jawa Barat ya di mana kasusnya mencapai 1.381. Mengapa terus terjadi peningkatan ya? Karena ternyata masih banyak masyarakat ataupun orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita lihat di jalan-jalan bahkan di pasar ya masih banyak yang tidak menggunakan masker, tidak physical distancing ya. Bahkan tidak hanya rakyat biasa, bahkan pejabat pun seperti camat ini dari artikel koran ya masih juga tidak menggunakan masker di area kantor ya. Bayangkan kalau seandainya dia yang terkena positif maka otomatis dia akan jadi sumber penularan bagi bawahan-bawahannya. Nah, pemerintah sebut tak disiplin bermasker banyak sumbang kasus positif corona ya. Jadi saya sarankan penggunaan masker wajib digunakan ya. Nah, apa sih dampaknya terhadap diri sendiri ya? Ini saya dapat lagi dari artikel berita ya. Presiden Brazil menolak penggunaan masker, akhirnya dia positif corona ya. Bahkan yang lebih ekstrimnya ada seorang yang memposting anti masker di Facebook, namun pria ini meninggal kena corona ya. Kita bayangkan apabila itu menimpa diri kita karena akibat kelalaian kita dengan menganggap remeh corona ini ya. Seumpama kalau seandainya kita berpikir nggak apa-apa kena saya, toh gejalanya ringan nanti sembuh sendiri. Ya silakan, tapi ada dampak negatif terhadap keluarga maupun orang-orang sekitar kita. Nah, ya ini dari sebuah artikel, bayangkan anak pulang dari pesta sebabkan ayah kritis terkena COVID. Bayangkan kalau itu menimpa orang tua kita. Ya, kitanya mungkin imunitasnya baik sehingga tidak menimbulkan gejala, tapi bagaimana untuk orang-orang yang memiliki penyakit penyerta ya seperti usia lanjut ya ataupun penyakit darah tinggi dan lain-lain ya. Nah, ada juga efek terhadap anak-anak ya. Kalau misalkan kita tidak kita tidak tinggal satu rumah sama orang tua, namun ada anak kecil itu juga bisa berbahaya ya. Bayangkan nih orang tua tak disiplin jalankan protokol 12 anak terpapar COVID-19. Dan yang paling kecil usianya 1,5 tahun ya. Kalau kita diisolasi mungkin kita masih bisa tahan. Bayangkan anak 1,5 tahun harus diisolasi. Jadi saya sarankan tetap wajib menggunakan masker. Jika tidak sayang terhadap diri sendiri, maka wajib memikirkan orang yang di sekitar kita, baik orang tua kita maupun anak-anak kita, ya, ataupun saudara-saudara kita, ya. Nah, dampaknya tidak hanya kepada keluarga inti, tapi bisa juga terhadap orang di sekitar. Misalnya ya, saat ini sudah banyak komunitas goes ya atau komunitas sepeda yang sudah turun ke jalan ya. Banyak. Sebenarnya tidak dilarang ya. Tidak masalah selama mereka bisa menggunakan masker dan menjaga physical distancing. Namun
Kenyataannya ya, ini 21 nakes RSUD Ngudi Waluyo positif COVID diduga tertular komunitas goes. Ya. Sangat disayangkan ya, kalau seandainya kita terpapar COVID hanya karena kita tidak bisa mawas diri. Ya. Kemudian, nah, virus corona, tragedi pesta ulang tahun yang jadi sumber penularan, bahkan 14 tertular, 3 meninggal dunia. Nah, seringkali kita mikirnya nggak apa-apa saudara sendiri diundang pesta ulang tahun atau diundang siapa makan-makan, ya nggak apa-apa. Ya. Kalau kita tidak tinggal satu rumah, alangkah baiknya kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker. Ya. Lagi-lagi saya ingatkan, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, ya, tapi pikirkan orang-orang yang rentan yang ada di sekitar kita. Contohnya orang tua kita, anak-anak kita. Bayangkan kalau seandainya seumpama kasus ini menimpa keluarga kita, ya. Jadi stop membuat COVID-19 kian menyebar, ya. Seringkali yang menjadi penyebab penyebarannya adalah karena pola pikir orang-orang yang kami sesama rekan kerja bebas ramai berkumpul tanpa masker. Tidak ya. Selama tidak satu rumah, sebaiknya tetap menggunakan masker, ya. Wajib menggunakan masker. Dan kadang-kadang kita berpikir, dia teman dekat saya, nggak mungkin lah kena corona, aman lah kita tanpa masker. Tidak, ya. Sekali lagi saya tekankan, wajib menggunakan masker untuk orang-orang yang tidak serumah, ya. Bahkan tadi sesama saudara bebas ramai berkumpul, tidak juga ya. Jadi sebisa mungkin tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun itu saudara kandung kita yang tidak tinggal satu rumah. Ya, jangan sampai kasus yang tadi menimpa keluarga kita. Ya. Nah, kesalahan penggunaan masker yang sering kali beredar adalah, kalau masker orang sehat dibalik, ya, penggunaan masker medis dibalik. Sedangkan orang sakit yang warna hijaunya ada di luar. Tidak sama sekali ya. Ini cara penggunaan yang salah karena masker medis ini sudah dirancang. Bagian dalamnya lembut untuk kulit ya, sehingga tidak menimbulkan iritasi dan bagian dalamnya ini sifatnya menyerap cairan. Jadi pada saat kita bicara, pada saat kita batuk, kita bersin, dia akan menyerap droplet kita atau percikan ludah kita sehingga permukaannya tetap kering ya. Berbeda dengan permukaan luar yang berwarna itu. Permukaan luar sifatnya pertama bahannya lebih kasar, yang kedua bahannya tidak menyerap air, ya, sehingga dia tidak akan menyerap droplet orang lain, ya, atau percikan ludah orang lain. Dan kesalahan penggunaan masker yang sering terjadi adalah kita engap pakainya, akhirnya diturunin sampai dagu, ya, ataupun bahkan sampai leher, ya. Hal ini dapat menyebabkan kita mudah terpapar, ya. Jadi jangan pernah lakukan kesalahan penggunaan masker seperti ini ya. Nah, ada juga kesalahan yang sering kali beredar, penggunaan face shield tanpa masker ya. Saya sering menemukan di pasar orang bebas berjalan, bebas ke pasar menggunakan face shield tanpa masker ya. Karena merasa dirinya sudah aman. Tidak ya. Face shield ini hanya sifatnya pengaman tambahan. Pakai masker tetap wajib ya. Nah, ini cara penggunaan masker yang benar ya. Pertama, cuci tangan sebelum menyentuh masker. Kemudian posisikan masker dengan benar. Sisi luar yang berwarna, bagian yang ada kawatnya di hidung ya. Jadi bagian yang ada kawatnya di permukaan hidung ya. Kemudian ikat tali belakang kepala, kaitkan talinya di belakang telinga ya. Kemudian tekan bagian kawat, ini saya contohkan ya. Nah, jadi untuk penggunaan masker medis ya, kita pertama kita kaitkan di belakang telinga, kemudian kita rentangkan ya, lebarkan, kemudian permukaan yang ada kawat di hidung kita tekan menggunakan 2 jari ya, sampai mengikuti kontur hidung kita ya. Dan kemudian yang wajib adalah menutupi hidung, mulut, dan dagu. Dagunya harus tertutup ya. Kemudian untuk penggunaan masker kain prinsipnya sama, intinya pertama kita harus bersihkan tangan, kemudian masker harus menutupi bagian hidung dan mulut, dan pada saat setelah kita gunakan masker tidak boleh disentuh pada bagian depan, ya. Pada saat melepaskan ingat tidak boleh menyentuh bagian depan.
kita pada saat melepaskan harus kita pegang talinya saja, ya. Setelah itu apabila mungkin, ya, kita tekuk, ya. Kita tekuk untuk lalu kemudian kita buang, ya. Untuk masker kain dapat dicuci, ya, dapat dicuci menggunakan deterjen, ya, direndam tentunya ya. Nah, ini tadi cara pelepasannya tidak boleh menyentuh bagian depan masker, ya, karena kita anggapnya ini area banyak infeksiusnya ya, atau banyak virus ataupun bakteri. Nah, ini contoh pemakaian masker yang benar, baik masker kain maupun masker medis. Kemudian pemilihan bahan masker kain, ini ada berbagai macam material kain ya yang dapat digunakan, dari vacuum cleaner bag ya, kemudian lap kotak yang biasa ada di dapur ya, kemudian bahan katun dan lain-lain ya. Nah, ini kalau tadi untuk material 1 mikron, kalau ini untuk ukuran kira-kira ukuran virus. Virus corona ini berukuran kira-kira 0,06 mikron ya. Jadi ternyata masker-masker ini cukup efektif ya. Nah, ini juga berbagai materi kain ya yang dapat digunakan ya. Nah, nah, kalau tadi penggunanya hanya 1 lapis, kalau seandainya didobel, ada efek nggak? Ada efek ya, meningkat, eee, efektivitas masker tersebut menjadi meningkat ya. Namun ada beberapa bahan yang ternyata meningkatnya tidak terlalu banyak, contohnya seperti bahan katun ya. Nah, kalau pemilihan masker, kita tidak hanya memikirkan dia efektif atau tidak untuk menyaring partikel virus, tapi dia selain efektivitasnya, kita juga harus memikirkan kemudahannya untuk membuat bernafas ya, kemudahannya untuk pemakaiannya bernafas ya. Kalau seandainya dia efektif seperti kantong vacuum cleaner ataupun lap kotak ya, dia sangat efektif untuk menyaring partikel virus, tapi dia tidak nyaman untuk dipakai sebagai masker, sehingga kita tidak memilih bahan-bahan tersebut ya. Karena penggunaan masker ini kalau tidak nyaman akan membuat pemakainya untuk melepas terus ya. Kemudian rekomendasi bahan untuk masker kain sebaiknya terdiri dari 3 lapis. Lapisan luar sifatnya tidak menyerap air. Contohnya adalah polipropilen atau polyester. Polipropilen adalah contoh dari bahan kantong kantong belanja yang reuse ya, atau goodie bag ya. Kemudian polyester contoh bahan tas ransel ya. Kemudian lapisan dalamnya yang lembut bisa dari bahan katun ya, karena dia yang akan bersentuhan dengan kulit wajah kita. Kemudian lapisan tengahnya bahan tanpa tenun sintetis, contohnya bisa polipropilen ataupun katun. Bisa juga kalau maskernya hanya 2 lapis, kita bisa menggunakan eh, apa, hand towel ya, towel dish atau tisu toilet yang ada yang kasar itu ya. Itu bisa kita selipkan ataupun bisa menggunakan tisu jika tidak ada tisu toilet tersebut. WHO merekomendasikan penggunaan masker medis pada kelompok-kelompok, misalnya petugas kesehatan, siapapun orang yang menunjukkan gejala COVID, termasuk orang dengan gejala ringan ya. Jadi kalau orang batuk, pilek, semuanya sebaiknya menggunakan masker medis. Orang yang merawat kasus suspek atau konfirmasi COVID-19 di luar fasilitas kesehatan. Ya. Terus kemudian untuk orang-orang beresiko ketika tidak dapat menjaga jarak setidaknya 1 meter, terutama pada orang usia lanjut lebih dari 60 dan orang-orang dengan penyakit penyerta, misalnya kencing manis, darah tinggi, dan lain-lain. Nah, apakah pemakaian masker efektif untuk mencegah COVID? Nah, dari berita tanggal 24 Juli didapatkan di Amerika, 2 pegawai salon di Amerika positif corona, namun 139 pelanggannya tidak tertular. Ya. Ternyata setelah diselidik, ya, 2 penata rambut ini selalu menggunakan masker saat melayani pelanggan. Ya, ternyata masker itu efektif untuk mencegah penularan. Ya, jadi dari video ini didapatkan penggunaan masker medis ataupun masker kain dapat mencegah penularan, ya. Sehingga disarankan, diwajibkan untuk selalu menggunakan masker pada saat kita berada di luar rumah, ya. Ataupun pada saat kita bertemu dengan orang lain yang tidak tinggal satu rumah, ya.
Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau saya kembalikan kepada moderator. Program studi kedokteran di Universitas Kristen Krida Wacana telah terakreditasi sangat baik di Indonesia, berkembang pesat selama bertahun-tahun untuk menjadi lembaga terkemuka di Indonesia dan di wilayah Jakarta. Strategi dan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan standar internasional melalui keunggulan inovatif untuk melayani bangsa dan kemanusiaan. Didukung oleh laboratorium canggih, unit simulasi klinik, dan pusat penelitian terpadu unggul dalam kedokteran kerja dan emergency medicine. Memiliki fasilitas gedung dan ruang kuliah yang sangat nyaman. Memiliki fasilitas AC, komputer, LCD, internet, serta kantin yang modern. Dilengkapi auditorium yang megah dan fasilitas olahraga yang baik. Program studi kedokteran UKRIDA juga telah menjalin berbagai kerjasama baik lokal dan internasional. Temukan kehidupan kampus yang memadukan ilmu pengetahuan, profesionalitas, dan kemajuan teknologi dalam lingkungan kampus yang nyaman, penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Baik, selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan topik yang kedua, yaitu berjudul pencegahan transmisi COVID-19 di lingkungan. Nah, sebenarnya target pertama kita adalah yang kita harus tahu, kita secepatnya mengisolasi dan menemukan siapa-siapa sih yang berpotensi menularkan. Seumpama di gambar ini sih simple, dia hanya intinya dibedakan dia berwarna merah. Semakin cepat kita identifikasi, semakin cepat kita mencegah penularannya. Ini sebagai contoh di dalam grafik ini, di mana sebagai hanya gambaran skematis saja, di mana hanya satu orang itu hanya dapat menginfeksi 2 orang. Sekali lagi, hanya gambar skematis. Semakin cepat kita identifikasi dia, semakin cepat kita dapat mencegah penularan. Lihat, semakin awal kita semakin banyak yang kita lindungi. Semakin lambat akan semakin sedikit jumlah orang yang kita lindungi. Memang tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, sebenarnya pencegahan infeksi itu sederhana. Kalau kita sudah tahu sumber infeksinya, kita isolasi. Secepatnya, batasi kontak dia dengan orang lain. Supaya dia tidak ada kontak sama sekali dengan orang lain, sehingga kita, dalam hal ini kita lihat di gambar yang berwarna merah, kita batasi, dan diharapkan dalam jangka waktu tertentu nanti dia akan sehat, atau dalam tanda petik itu dia tidak menularkan kembali ke orang lain, sehingga nanti dia akan berkumpul kembali di masyarakat dan kembali seperti kehidupan seperti sedia kala. Permasalahannya adalah bagaimana jika skenario-nya seperti yang di bagian bawah, di mana kita tidak tahu siapa sih sebenarnya yang mengandung virus COVID ini. Nah, dalam hal ini kita harus buat semuanya dalam kondisi udara seencer mungkin, dalam atau bahasanya terdilusi, sehingga dalam kondisi udaranya sangat encer, potensi penularannya akan rendah. Sebagai contoh skematisnya adalah, misalnya seseorang merokok dalam ruangan kecil, misalnya 3 kali 3 meter, tentu misalnya satu orang ini merokok, teman-temannya ini dalam satu ruangan tentu akan mencium aroma rokok itu akan menjadi lebih pekat. Bayangkan dalam jarak yang sama, seseorang ini merokok di dalam kondisi ruangan terbuka. Otomatis 3 orang lainnya ini tidak akan terlalu mencium aroma rokok. Asap rokok ini kita analogikan sebagai virus itu. Nah, dengan menjaga jarak, jika suatu saat ternyata terbukti ada yang positif, kita harapkan dia tidak menularkan ke orang-orang yang lain. Dan tentu saja setelah dia terbukti positif, kita kembali ke skenario awal di mana kita isolasi dia, dan kemudian dalam suatu waktu dia akan masuk ke dalam fase tidak menularkan dan dapat kembali ke masyarakat. Bagaimana untuk perawatannya di rumah sakit, itu kembali ke tenaga medis di rumah sakit. Bagaimana tugas kita untuk menjaga lingkungan, menjaga penularan di lingkungan, di masyarakat sehari-hari, itulah tugas semua orang, tanpa terkecuali. Nah, bagaimana kalau di kantor? Sebenarnya di kantor itu sudah dianjurkan atau sudah disarankan oleh pemerintah, di mana harus dibentuk tim gugus tugas COVID untuk mengenali, untuk berbagai macam gejala. Tentu saja itu bagian dari K3 dan petugas kesehatan terkait.
di perusahaan tersebut. Tapi apa gunanya petugas kesehatan dan bagian K3 jikalau mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tegas yang langsung. Itulah makanya harus ada pimpinan atau bagian dari manajemen yang memiliki kewenangan khusus dan kewenangan mutlak, di mana penanganan ini akan langsung tindakan nyata dan tentu saja termasuk tracing ke semua riwayat kontak. Bahkan kalau perlu sampai ke lingkungan di rumah dari karyawan tersebut. Apa gunanya tenaga kesehatan dan K3 jikalau hanya mencatat? Semua pencatatan data tanpa tata laksana tentu tidak ada gunanya sama sekali. Nah, sebenarnya untuk virus ini berpindah, yang dibutuhkan adalah, untuk menularkan ke orang baru, virus ini harus hidup. Kemudian virus ini harus ada kesempatan untuk berpindah. Baru dia menimbulkan kasus positif baru atau dapat menginfeksi seseorang. Nah, untuk semuanya ini, satu yang tidak boleh dilupakan adalah waktu. Semakin lama waktu kita kontak dengan virus hidup, kemungkinan virus ini untuk berpindah tentu semakin besar. Dalam hal ini, makanya dianjurkan pembatasan jam kerja. Sebagian orang agak salah kaprah. Pembatasan jam kerja, orang berpikir berarti menambah waktu saya untuk istirahat supaya badan saya lebih fit. Bukan itu goal utamanya. Goal utamanya adalah membatasi waktu kontak. Semakin lama Anda di suatu tempat yang berisiko, contohnya dalam hal ini kantor, atau di gym, atau di lingkungan sempit yang tanpa sirkulasi yang baik, semakin tinggi kesempatan virus tersebut untuk berpindah ke badan Anda dan menimbulkan kasus positif baru. Ingat, yang dianggap kasus positif baru bukan orang tersebut sakit. Saat Anda terdeteksi positif walaupun tidak sakit, berarti Anda ini sudah berperan dalam memindahkan virus ini ke tempat lain. Atau bahasa simpelnya, Anda telah merendahkan diri Anda menjadi tempat transport virus ini untuk berpindah ke orang baru. Tergantung Anda, apakah Anda mau merendahkan diri Anda seperti itu atau tidak. Nah, untuk hidup, bagaimana sih kondisi yang diinginkan oleh si virus ini? Virus SARS-CoV-2 ini adalah nama virus untuk penyebab COVID-19. Nah, yang dibutuhkan apa sih? Virus ini sangat suka dalam suhu dingin, atau dalam beberapa jurnal ini terbukti suhu favoritnya itu dikurang dari 30 derajat Celcius. Bahkan dalam kondisi minus, dalam hal ini bisa contoh kayak kulkas freezer gitu, dia bisa tahan hingga tahunan. Nah, virus ini juga sangat suka lagi sekali dalam kondisi kelembapan yang tinggi atau bahkan dikatakan lebih dari 50%. Tapi bukan berarti kalau kelembapan di bawah 50%, virus ini tidak bisa hidup. Ini hanya merupakan kondisi favorit. Dan juga kondisi yang dimana minim dari cahaya matahari atau ultraviolet. Kondisi-kondisi ini pun harus didukung di mana virus ini hanya bisa hidup berada di sel hidup. Kalau dia di luar atau tidak ada sel hidup, misalnya di benda, tentu kondisinya, walaupun dia didukung oleh kondisi-kondisi ini, tentu akan sangat berbeda jika dia berada di sel hidup. Nah, setelah kita tahu virus ini kondisinya ideal untuk hidup apa saja, kita harus tahu bagaimana dia berpindah atau transmisi. Virus ini yang sekarang ini sudah mulai dikatakan bahwa virus ini bersifat airborne, penularan secara airborne. Dia bisa bertahan di udara dalam hingga 8 jam. Nah, kita sederhanakan saja, tidak perlu terlalu pusing antara droplet atau airborne. Yang penting virus ini Anda bisa menyebar secara di udara dan kontak. Nah, kita bahas yang kontak dulu yang lebih simpel. Di mana pasien atau orang yang positif mengeluarkan virus yang akan menempel di suatu benda, menempel ke suatu barang-barang, misalnya dalam hal ini contohnya telepon, kemudian dipegang oleh orang baru, dan kemudian orang baru tersebut memegang saluran nafas. Kenapa harus memegang saluran nafas? Contohnya jika virus ini nempel di telepon, kemudian Anda memegang telepon tersebut, tapi Anda tidak pernah memegang saluran nafas Anda, muka, mata, mulut, virus ini tidak akan pindah ke badan Anda. Walaupun di tangan Anda memiliki 1 juta virus,
tapi Anda tidak memegang area muka, virus ini tidak akan hinggap di tubuh Anda. Tentu habis itu Anda cuci tangan, bukan? Nah, permasalahannya adalah droplet. Droplet ini yang dari awal dikatakan virus ini menyebar secara droplet. Droplet itu bisa menyebar hingga 1,5 meter. Oleh karena itu tidak masuk logika saya di mana droplet bisa menyebar sampai 1,5 meter, tapi Anda harus hanya menjaga jarak 1 meter. Tentu tidak masuk logika. Itu masih area virus tersebut bisa berpindah. Makanya virus Anda itu harus berada dalam jarak minimal 2 meter. Baru Anda dalam kategori aman. Tapi jangan lupa, namanya di udara, tentu ada faktor yang lain yang harus kita perhitungkan, yaitu angin. Analoginya seperti ini. Orang tersebut batuk, dia akan mengeluarkan droplet hingga 1,5 meter. Bayangkan di belakang dia ada kipas angin. Tentu jaraknya ini akan lebih dari 1,5 meter. Mungkin bahkan bisa hingga 3 sampai 5 meter. Mungkin lebih jauh, bisa saja, tergantung kecepatan angin. Bayangkan kalau kipas anginnya ini berada di jarak di sini, mengarah ke si pasien yang positif. Tentu jaraknya bisa kita perpendek. Nah, bagaimana kita harus modifikasi? Kita harus kita buat suatu modifikasi di lingkungan sekitar kita, di mana menguntungkan kita, merugikan virus. Di gambar di sebelah kiri, A itu agen, dalam hal ini virus, H ini host, yaitu tuan rumah, dalam hal ini manusia. E ini adalah lingkungan. Ada dua skenario, apakah menguntungkan si host, dalam hal ini menguntungkan si manusia, atau menguntungkan virus? Yang mana yang harus kita lakukan? Tentu saja yang kita inginkan adalah menguntungkan si manusia atau merugikan virus. Ini keinginan bersama. Namun sayangnya, sebagian besar keinginan ini hanya sebatas keinginan tanpa pelaksanaan. Tentu saja itu semua hanya omong kosong. Nah, tadi kita tahu suhu yang ideal untuk virus ini hidup, kelembapan yang diinginkan oleh virus. Data yang saya ambil dari BMKG, di mana di Indonesia ini BMKG pada 14 Juli, suhu ini rata-rata di Indonesia, berdasarkan data BMKG saat itu ya, 24 sampai 32 derajat Celcius, masuk dalam suhu ideal si virus. Kelembapannya bagaimana? 50 sampai 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita hanya mengandalkan apakah virus tersebut di luar mati dengan cepat, tentu saja dalam hal ini kita tidak bisa mengandalkan suhu di lingkungan kita. Harus ada modifikasi khusus untuk mencegah penyebaran. Sayangnya kondisi ruangan yang saat ini kita temui bagaimana sih? Di restoran sudah ada social distancing katanya, pembatasan hingga 50%. Namun sayangnya di restoran tentu saja jika kita dine in, makan di tempat, tidak mungkin kita bisa pakai masker. Setahu saya tidak mungkin menggunakan masker saat mau makan. Itu ilmu yang sampai saat ini saya tahu. Entahlah kalau di luar. Nah, dengan tidak memakai masker, semua orang tentu saja makan tidak pakai masker. Jaraknya mungkin tercapai 2 meter. Tapi jangan lupa, ventilasinya tertutup. Ada lagi AC tanpa filter. Putaran virus yang berada di udara ini berputar terus. Apakah itu aman? Tentu Anda dapat menyimpulkan sendiri. Apakah aman? Tidak. Bagaimana dengan di kantor? Bagaimana dengan di sekolah-sekolah? Kantor juga termasuk ruang rapat. Tertutup, jaraknya pendek. Walaupun ada per kubikel jarak tinggi seperti ini, tentu saja tidak akan efek. Dia harus tinggi sekali. Nah, sirkulasi udara hanya berputar di antara ruangan itu saja. Apakah akan mempermudah penularan? Sama seperti di restoran tadi. Di ruangan tertutup, apakah ada tempat yang aman? Tanpa modifikasi? Tidak. Bagaimana kondisi ekstrim lagi di lift? Di lift itu tidak mungkin kita bisa jaga jarak sejauh mungkin. Tidak mungkin. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan di lift? Hal maksimal yang bisa kita lakukan adalah saling tidak berhadapan. Dengan harapan kalau kita berhadapan ke arah tembok, droplet atau percikan ludah yang kita keluarkan, tentu saja kita pakai masker ya.
Kalau ada yang keluar, kita harapkan akan menempel di dinding. Di area lift, kita harapkan ada exhaust yang dapat menarik udara dengan kecepatan semaksimal mungkin, supaya pertukaran udara semakin cepat. Nah, pertukaran udara paling cepat di lift kapan terjadinya? Tentu saja hanya terjadi pada saat pintu lift terbuka. Oleh karena itu, sangat diperlukan kedisiplinan di dalam lift. Kalau memang Anda lihat di liftnya sudah ramai, jangan masuk. Sebagian besar orang yang mau masuk lift, egois. Saya sudah menunggu lama, udah lebih ramai, sudahlah cuma sebentar doang, saya masuk. Memang secara waktu relatif singkat di lift, tapi jarak Anda dengan orang lain sangat pendek, sangat dekat, sangat lebih. Virus untuk berpindah membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Apalagi kalau ada pasien yang batuk, atau bahkan kecenderungan di Indonesia bagaimana? Batuk tidak tutup daerah muka, atau dalam kondisi ekstrim, meludah. Bagaimana dengan kondisi di lingkungan di luar ruangan? Kita lihat di pasar. Apakah mungkin di pasar menjaga jarak jauh? Belum lagi sirkulasi udaranya bisa dijaga? Tentu tidak. Belum lagi inkonsistensi kita untuk mempersingkat waktu di pasar. Dimana awalnya mau beli sayur bayam, kemudian mau beli daging ikan. Sudah, di rumah otaknya dua itu aja. Saat sudah nyampe di pasar, tanggung, mau beli sayur ini lagi. Tanggung, mau beli daging ini lagi. Semakin lama, belum lagi tawar-menawar. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan di sana? Semakin bertambah. Bagaimana dengan di Transjakarta? Di dalam bis, setahu saya sih Transjakarta, yang pernah saya naiki ya, tidak mungkin ada sirkulasi udara luar dengan baik. Berarti udara akan berputar di situ saja. Bagaimana dengan kondisi orang-orang yang berada di stasiun? Walaupun ini foto dari jarak jauh, saya yakin itu tidak mungkin jaga jarak 2 meter. 2 meter itu simple kok. Untuk memperkirakannya, 2 meter itu jarak di mana pria dewasa dalam tinggi normal, dia bisa berbaring tanpa menyentuh siapa-siapa. Itu kurang lebih akan sampai 2 meter. Nah, dalam hal ini, berdempet-dempetan seperti itu, walaupun di ruangan terbuka, virus sudah akan sampai ke orang lain sebelum dia terdilusi di udara. Bagaimana dengan area tempat makan di luar? Oke, mungkin sirkulasi lebih baik dibandingkan di dalam ruangan. Tapi, tanpa masker bukan? Jarak tentu saja akan semakin berdekatan. Belum lagi kedisiplinan orang, saya yakin tidak akan begitu tinggi, di mana orang pasti akan ngobrol lama-lama. Ujung-ujung jumlah lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka masker tentu saja akan lebih lama dan mempertinggi kemungkinan virus berpindah. Nah, ini yang saat ini lebih heboh. Anjuran menggunakan sepeda ke tempat kerja, ke tempat lain, oke. Tapi sayangnya yang sekarang ini ujung-ujung bersepeda di komunitas, pakai maskernya hanya menutupi bagian mulut atau bahkan tidak pakai masker. Ujung-ujung mempertinggi kemungkinan untuk menularkan. Belum lagi setelah pakai sepeda berkumpul rame-rame, apa yang Anda harapkan? Apa sih yang darurat dalam bersepeda dalam kondisi sekarang ini? Apa sih yang darurat dalam bersepeda? Dalam beraktivitas olahraga yang butuh berolahraga berat sampai Anda harus membuka masker? Untuk apa sih? Nah, semua hal yang tadi saya utarakan berperan dalam meningkatkan jumlah positif per hari. Kita lihat, di mana saat dalam hal ini di Indonesia pada umumnya, di mana PSBB semakin dilepas, kita lihat penambahan angka positif semakin tinggi. Mungkin sebagian orang bisa berpendapat, loh, kan sekarang sudah ditambah kemampuan kapasitas deteksinya, makanya akan mempermudah deteksi, angka positif akan lebih tinggi. Iya, tapi itu hanya menggambarkan di mana kondisi sebenarnya. Kita lihat semakin tinggi jumlah hariannya, bahkan sempat sampai di atas 2.000 per hari. Sayangnya orang-orang untuk kewaspadaannya sangat rendah, kesadaran sangat rendah. Awalnya orang mulai ada 2 aja panik, habis itu terbiasa. Kemudian mulai lagi meningkat, wah angka 600 per hari, mulai panik, habis itu terbiasa.
Mulai menembus angka 1000, awalnya hanya panik, habis itu terbiasa. Kepanikan Anda tidak ada gunanya kalau tanpa tata laksana. Kebanyakan orang tidak memiliki kesadaran. Oleh karena itu, apa yang kita butuhkan? Intervensi mulai dari individu masing-masing. Mulai dari sekarang. Sebenarnya dalam hal penanganan infeksi, intinya adalah yang paling penting adalah menghilangkan sumber infeksi atau menghilangkan pusat infeksi di mana daerah ini yang berpotensi sangat tinggi untuk menyebarkan infeksi. Yang paling tidak efektif itu adalah penggunaan pelindung diri. Paling tidak efektif, bukan tidak ada efek sama sekali ya. Jangan memutarbalikkan kata-kata. Dalam hal COVID, terutama di lingkungan kantor, kita sederhanakan. Dari yang menghilangkan sumber infeksi dan mengganti, kita ganti menjadi menjaga jarak atau physical distance. Inilah yang paling efektif. Sayangnya di semua kantor saat ini, mereka berasa aman dengan penggunaan masker saja. Ingat, masker itu adalah alat pelindung diri. Itu yang paling tidak efektif. Sayangnya di Indonesia, ini yang paling diandalkan. Apakah ini berperan dalam meningkatkan angka positif per hari? Tentu Anda dapat menjawab sendiri. Yang paling penting itu adalah menjaga jarak, physical distance. Kalau Anda menjaga jarak, apalagi jaga jarak sejauh mungkin sehingga tidak ada kontak. Itu yaitu tentang teleworking. Ini tentu sangat efektif untuk menghilangkan kemampuan virus tersebut untuk menularkan. Virus tersebut tidak akan berada di tubuh Anda selamanya. Saat virus tersebut hanya sisa jasadnya saja, virus tersebut tidak akan mampu berpindah ke tempat lain. Dalam hal ini kita harapkan nantinya jika kita sudah disiplin ketat, menjaga jarak, virus tersebut nanti akan mati. Kemudian kita dapat berkumpul kembali dalam lingkungan normal yang seharusnya. Bukan new normal seperti sekarang. New normal bukan kondisi normal, tapi hanya menimbulkan new victim. Kemudian kita ada kontrol lingkungan, di mana kita memodifikasi lingkungan. Dalam hal ini contohnya adalah menimbulkan atau membuat batas antar orang, supaya kemungkinan kontaknya semakin rendah. Ada juga pengaturan administratif, sehingga akan mengurangi juga kemungkinan kontak. Kita batasi jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang bertanggung jawab terhadap bidang tertentu, sehingga yang akan hadir di satu tempat, kita akan batasin, otomatis dapat kita tingkatkan, yang ujung-ujung targetnya adalah mengurangi kontak. Masker tentu tetap harus dipakai. Masker pun yang digunakan adalah masker 3 lapis yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ade di presentasi sebelumnya. Bukan masker formalitas atau apalagi penggunaan masker yang hanya menutupi mulut Anda. Itu sama juga bohong. Nah, untuk membatasi penyebaran, kita harus tahu dulu bagaimana cara penyebaran. Saya sudah bilang tidak perlu pusing antara droplet atau airborne. Cukup udara dan kontak. Yang kontak, kalau yang melalui tangan, cuci tangan. Kalau benda ya, kita bisa bersihkan benda tersebut atau tidak usah menyentuh. Udara, jaga jarak. Jaga jarak, dilusi udara, pengenceran udara, dan juga penggunaan masker. Penjelasan di slide berikut. Udara, jaga jarak 2 meter minimal, sesuai dengan yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Kita juga harus atur arah anginnya. Jangan sampai malah arah angin itu memfasilitasi virus tersebut untuk menyebar ke orang lain. Dan juga jumlah orang. Apa hubungannya jaga jarak dengan jumlah orang? Jika Anda berada di suatu ruangan 3x3 meter, dengan jumlah orang 3 orang, apakah masih mungkin menjaga jarak 2 meter antara orang-orang? Bagaimana dengan kalau Anda hanya berada di satu ruangan tersebut dengan hanya 2 orang? Jaga jarak 2 meter tentu akan lebih mudah kita capai. Kemudian dilusi udara, pengenceran udara. Kita secepat mungkin, sebisa mungkin kita ganti dengan udara luar. Kalau tidak bisa bagaimana? Udara yang dalam ruangan kita saring. Menggunakan HEPA filter, bisa juga ada di air purifier, atau penggunaan sinar UV. Nanti akan kita jelaskan mengenai sinar UV berikutnya. Dan juga penggunaan masker untuk semua orang tanpa terkecuali. Penggunaan masker hanya akan memiliki
fungsi maksimal jika semua orang menggunakan masker. Jika di satu ruangan ada 10 orang, satu saja tidak menggunakan masker, satu orang ini sudah merusak rencana 9 orang lainnya untuk mencegah penularan. Oleh karena itu, tindakan tegas dalam hal ini adalah kalau di kantor manajemen. Saya mencontoh kasus ini dari internet, di mana ini kasus nyata yang kemudian dibuat semacam animasi. Di mana di kasus pertama ini adalah di sebuah call center itu, mereka di ruangan tertutup, di mana ada satu pasien yang positif. Kemudian di tracing, dilakukan pelacakan berikutnya, di mana di dalam meja tersebut ternyata teman-temannya banyak yang positif. 13 orang terdeteksi positif. 9 orang terdeteksi positif. Nah, ternyata si pasien ini berada di ruangan tertutup di lantai 11, di mana ternyata setelah dilakukan tracing berikutnya, 79 orang di ruangan tersebut positif. Nah, di lantai yang sama, di ruangan yang berbeda, ternyata hanya 5 orang yang terdeteksi positif. Memang untuk membuktikan apakah murni virus ini berasal dari satu orang yang sama, butuh pemeriksaan yang lebih mendalam. Tapi itu tidak praktis. Sesuatu yang tidak praktis dan tidak mudah dikerjakan, tidak akan membantu tata laksana kita sehari-hari. Berarti itu tidak berguna. Studi epidemiologi, oke, itu berguna. Tapi dalam pelaksanaan sehari-hari jika tidak efektif, jika tidak mampu laksana, tidak praktis, tidak ada gunanya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berada di lantai yang lain? Ternyata hanya 3 yang terdeteksi positif. Apa yang kita bisa lihat dari sini? Jaga jarak. Padahal orang-orang ini dia sharing lingkungan yang sama. Lift, tentu saja lift yang sama mereka gunakan. Lobby di lantai bawah tentu semua orang akan melewati tempat yang sama. Tapi deteksi positifnya ternyata hanya sedikit. Waktu kontak dan jaga jarak. Di lift tentu saja waktu yang dia butuhkan di lift tadi dalam tempo yang lebih singkat, bukan? Dibandingkan dengan area kerja yang berada sehari-hari setiap hari. Nah, bagaimana cara menghindari? Pertukaran udara. Pertukaran dengan udara luar sebisa mungkin. Jaga jarak 2 meter dalam posisi zigzag. Tujuannya adalah supaya arah dari dropletnya kurang lebih akan ke depannya. Di sini akan semakin berkurang resiko penularan. Tentu saja hindari area-area di mana akan mungkin sekali berkumpul. Yang paling sering kalau di kantor adalah kantin, di mana di sana selain makan, di sana adalah posisi atau tempat yang sangat ideal untuk bergosip ria. Habis makan, gosip ria, masker dibuka dalam jangka waktu lama, jaraknya dekat, meningkatkan resiko penularan. Maksimalkan work from home. Batasi kontak. Kemudian hindarin kontak antar orang melalui benda-benda. Dalam hal ini sebagian besar sih memang sudah melakukan ya, misalnya dengan membawa tumbler sendiri, membawa alat makan sendiri. Simple. Tapi bagaimana menjaga jarak? Disinilah dibutuhkan kerjasama antar karyawan dan dibutuhkan ketegasan dan pengertian dari manajemen. Pengaturan yang tegas dan berguna, bukan hanya pencatatan, bukan hanya pembinaan. Bagaimana kasus kedua di restoran? Di mana di restoran ini di ruangan tertutup, dia tidak ada ventilasi luar dan menggunakan AC. Pasien O inilah sumber penularannya. Ternyata setelah dia makan, berikutnya dia terdeteksi positif, dilakukan tracing. Di meja yang sama ada 4 orang lain yang positif. Di meja B, 3 orang positif. Di meja C, 2 orang. Ini AC-nya arah angin seperti ini. Dari C ke B. Lah, kalau dari C ke B, kenapa yang di C ini bisa ada terinfeksi? Waktu kontaknya lama, 75 menit. Dan yang di B, 53 menit. B bertemu dengan A, ini dalam tempo 53 menit. Cukup lama, bukan? Tapi kalau dilihat yang C itu kan lebih lama, 75 menit. Kenapa hanya sedikit orang yang tertular? Di meja D dengan jarak yang kurang lebih sama, ternyata tidak ada yang terdeteksi positif. Yang paling penting apa? Waktu kontak.
dia hanya 18 menit. Sekarang permasalahannya, apa yang terjadi di meja C dan B? Di meja C dan B ini melalui AC yang sama, di mana arah anginnya keluar dari AC, arah ke meja B, di mana di sini terjadi penumpukan. Oleh karena itulah daerah sini akan terjadi resiko penularan lebih tinggi. Kemudian apa yang terjadi dengan meja C? Kenapa saya yang positif? AC itu pasti ada penyedotan angin. Nah, sebagian besar AC setahu saya sih belum ada HEPA filter, dia hanya filter untuk debu saja, di mana virus tersebut masih akan mudah menular. Oleh karena itulah ada orang-orang di sini yang tertular. Bagaimana cara mencegahnya? Tentu pertama, sirkulasi udara kita buka supaya ada pertukaran udara bebas secepat mungkin. Hindari sirkulasi sebisa mungkin, dan jika diperlukan atau tidak bisa dihindari, pakailah filter udara. Kalau memang tidak ada HEPA filter, pakailah air purifier. Hindari jumlah orang besar dalam lingkungan tertutup, oleh karena supaya jarak 2 bahkan lebih jauh lagi bisa tercapai. Dan sebisa mungkin kita letakkan orang-orang tersebut di area terbuka. Tentu saja dengan tetap menjaga jarak minimal 2 meter dan dengan aturan arah angin yang sudah dibahas sebelumnya. Bagaimana lagi tadi untuk di bis? Dimana ada 2 bis yang akan pergi ke tempat suatu acara keagamaan di Cina. Dimana kalau di bis tidak mungkin bisa jaga jarak sejauh mungkin, bukan? Dan di bis itu pasti akan ada AC. Nah, di AC-nya tersebut hanya akan meningkatkan sirkulasi di dalam bis tanpa tersaring. Walaupun tersaring, sebelum udara tersebut disaring oleh penyaring udara, dia sudah akan sampai ke orang lainnya. Ini tampak di mana satu orang ternyata dia sumber penularan, 23 orang di bis yang sama terdeteksi positif. Dan tidak ada orang yang terdeteksi positif walaupun di seremonial keagamaan mereka berkumpul. Memang tidak tahu di seremonial keagamaan itu berkumpul bagaimana kondisinya, bagaimana dekatnya, bagaimana kondisi udaranya, dalam hal ini tidak diketahui. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Awalnya adalah ventilasi. Jika memungkinkan, buka jendela selebar mungkin. Kalau hanya ada pintu, buka pintu selebar mungkin. Supaya pertukaran udara secepat mungkin, sebanyak mungkin. Ada lagi di bagian tempat-tempat yang dia tidak bisa membuka jendela terlalu lebar. Bisa ditambah exhaust untuk mempercepat pertukaran udara. Bagaimana dengan di toilet di mana tertutup? Pakai exhaust. Secepat mungkin exhaust itu bekerja akan lebih baik. Kalau perlu, selama ada orang-orang bekerja, jangan matikan exhaust-nya supaya pertukaran udara secepat mungkin. Intinya yang goal kita adalah pertukaran udara secepat mungkin, sebanyak mungkin. Tentu saja pertukaran udara dengan udara yang segar. Nah, ada juga kita bisa pakai adalah air purifier. Air purifier yang kita harapkan adalah ada HEPA filternya, di mana udara yang mungkin mengandung virus akan tersaring oleh HEPA filter, kemudian udara yang bersih akan dikeluarkan. Saya tidak merujuk ke merek tertentu. Nah, ada beberapa air purifier dia sudah mengandung sinar UVC, di mana nanti virus yang tertangkap di HEPA filter akan dibunuh oleh sinar UV tersebut. Namun ingat, air purifier ini bukanlah yang utama. Sudah ada jurnalnya, dalam ini sebagai contoh. Jurnalnya ini dibuktikan di mana air purifier ini memiliki efek bermakna, tapi dia hanya sebagai tambahan, supplementary, tambahan saja. Setelah pengaturan udara yang tadi dibahas sebelumnya sudah dilakukan. Nah, desinfeksi lingkungan juga dilakukan. Air purifier dalam hal ini bisa sangat membantu. Ingat, membantu, bukan yang utama. Tadi saya bilang bisa menggunakan sinar UV. Bisa kita taruh sinar UV di ruangan atau di pembuangan udara. Jadi saat udaranya tersedot, kemudian udara tersebut kita tampung di satu tempat tertutup, dalam hal ini daerah langit-langit yang paling ideal. Kemudian sinar UV ini kita nyalakan di langit-langit. Diharapkan kalau ada virus yang
yang tertangkap di bagian langit-langit tersebut akan dibunuh oleh sinar UV. Biarkan udara tersebut akan mengalir dengan sendirinya, baru kemudian dia akan kembali ke ruangan tersebut dengan harapan yang akan kembali sudah tidak mengandung virus tersebut. Karena virus tersebut akan dibunuh oleh sinar UV. Sinar UV ini tidak boleh terkena kulit dan mata. Beda UV ini dengan UV yang ada di cahaya matahari langsung. Ini yang kita pakai adalah UVC dengan panjang gelombangnya 254. Sudah banyak sekali produk-produk yang beredar di masyarakat yang bisa menghasilkan sinar UVC. Nah, kalau di lingkungan itu akan sangat baik kita kombinasi di antara semuanya. Tentu target utama adalah ventilasi terbuka dengan jendela atau ventilasi buatan untuk goalnya adalah pertukaran udara. Tadi saya bilang jika tidak bisa pertukaran udara, jadi udara yang kotor di dalam ruangan kita keluarkan, kalau tidak bisa kita keluarkan dan kita masukkan udara yang bersih, kita lakukan resirkulasi, sirkulasi ulang, tapi sudah kita lakukan penyaringan atau pembersihan udara. Bisa dengan HEPA filter, bisa dengan sinar UV, atau kombinasi keduanya. Nah, ada lagi di sini kita pakai sinar UV, tapi tentu saja sinar UV ini hanya dinyalakan saat tidak ada orang di lingkungan atau di ruangan tersebut. Saat semua orang sudah keluar, kita bisa nyalakan sinar UV tersebut. Tentu saja dengan sebelumnya kita lakukan pembersihan daerah tersebut dengan desinfektan terlebih dahulu. Nah, di gambar ini, walaupun dia sudah lakukan semuanya, tapi antara A dan B, mereka tetap menjaga jarak. Itulah yang utama. Kenapa? Walaupun sudah ada ventilasi, bayangkan orang yang dalam hal ini orang yang tidak memiliki virus COVID berada dalam jarak yang cukup dekat. Sebelum udara tersebut tersaring atau dibuang, dia sudah sampai ke orang yang tidak memiliki virus COVID awal. Tentu saja dalam hal ini orang tersebut sudah akan terkena virus. Walaupun ventilasi sudah dilakukan, tentu saja tidak akan maksimal. Oleh karena itulah, tetap jaga jarak dan pembatasan area kerja, pembatasan jumlah orang. Ada lagi grouping staff. Apa itu grouping staff? Misalnya dalam satu unit atau satu kantor atau satu ruangan, hanya ada 6 orang. Kita langsung bagi kelompok A dan kelompok B. Tanpa ada negosiasi, orang kelompok A akan selalu ketemu dengan orang kelompok A saja. Orang kelompok B akan selalu ketemu orang kelompok B saja. Tanpa alasan apapun, tanpa negosiasi sedikit pun. Tujuannya apa? Pertama, jumlah 50% akan tercapai sehingga jaga jarak bisa kita maksimalkan kalau perlu lebih jauh dari 2 meter. Kemudian, kepentingan berikutnya adalah tracing. Tentu kita harapkan setiap orang yang di kantor tersebut menerapkan protokol kesehatan hingga ke lingkungan sehari-hari, hingga di rumahnya masing-masing. Kalau sudah selesai kantor, ya pulang. Jangan nongkrong, jangan menyebarkan virus. Nah, grouping staff seperti ini keuntungannya. Jika ternyata di grup kelompok A ini ada yang terdeteksi positif, kita lakukan tracing, akan lebih jelas yang kita tracing adalah orang-orang kelompok A. Karena orang kelompok A ini yang selalu kontak dengan A. Bayangkan jika si A ini tidak disiplin. 1 hari saja dia kontak dengan kelompok B. Semua kelompok B harus di-tracing. Berapa biaya yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan. Dan lagi akan meningkatkan resiko penularan hingga ke seluruh keluarga. Apakah Anda akan merendahkan diri Anda menjadi alat transportasi virus? Anda yang memutuskan. Nah, sebenarnya semua yang saya bahas tadi sebenarnya itu dasarnya adalah skema ruangan isolasi di rumah sakit. Saya tidak berpatokan dalam rumah sakit tertentu, oleh karena itu yang saya pakai adalah skema. Di mana di sini ruangan isolasi, di mana yang dipakai adalah tekanan negatif. Yaitu, maksudnya apa tekanan negatif? Udara dari ruangan ini tidak akan keluar ke area perawatan lain, melainkan dia akan disedot ke tempat tertentu, kemudian disaring melalui pengaturan udara tertentu, sehingga udara itu akan dibuang keluar gedung sudah dilakukan modifikasi sehingga tidak infeksius.
idealnya memang ruangan isolasi. Namun sayangnya dengan bertambah jumlah kasus saat ini yang sudah dilakukan oleh berbagai rumah sakit, bukan hanya ruangan isolasi, tapi dia sudah sampai ke lantai isolasi atau tenda isolasi. Nah, akan dijaga udara tersebut tidak akan menyebar ke tempat lain dan pertukaran udara secepat mungkin, di mana udara yang kotor disaring, udara yang bersih akan masuk pertukaran udara. Modifikasi lingkungan, ada treatment khusus terhadap udara. Kemudian, biasanya pada pasien ruang isolasi ini tidak diperkenankan ada orang atau keluarga yang menunggu si pasien. Dalam hal ini apa? Social distancing, menjaga pembatasan penularan. Kemudian hanya staf tertentu yang boleh masuk, yang hanya staf yang berkepentingan. Batasin. Oleh karena ini prinsipnya apa? Grouping staff. Supaya kalau ada yang positif, tracing-nya lebih jelas. Nah, ruangan isolasi ini yang kita terapkan di lingkungan sehari-hari atau yang dalam hal tadi saya bahas di kantor. Nah, apakah si staf yang masuk ke sini menggunakan APD atau tidak? Kan dia sudah ruangan isolasi. Pasien dan staf tetap pakai masker. Terutama adalah masker untuk si pasien. Supaya yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ade, ludah yang mengandung partikel infeksius akan menempel di masker. Itu pun tetap staf yang masuk menggunakan masker. Bahkan dalam kondisi tertentu yang dibutuhkan adalah masker N95. Nah, dalam hal ini yang kita pakai adalah prinsipnya alat pelindung diri. Walaupun yang paling tidak efektif, tapi tetap digunakan, bukan? Prinsip ruangan isolasi inilah yang kita terapkan di luar untuk mencegah penularan. Nah, tadi saya bahas adalah penularan secara udara. Bagaimana secara kontak? Yang paling sederhana kita bahas dulu yang dari benda. Yang paling simpel, jangan sentuh. Kalau emang harus sentuh, makanya kita lakukan pembersihan dengan desinfektan. Bagaimana dengan tangan? Kita harus sering cuci tangan. Kapan kita pakai cuci tangan dengan sabun? Kapan kita boleh pakai alkohol gel? Saat tangan kita kotor, itu kita harus pakai sabun. Karena saat tangan kita kotor berminyak, contohnya, semua orang sudah mengetahui bagaimana nikmatnya makan tempe goreng pakai tangan. Tangan Anda berminyak. Dalam posisi tangan Anda berminyak tersebutlah, alkohol gel itu tidak akan bekerja dengan optimal. Virusnya akan tersembunyi di balik minyak tersebut. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Diharapkan virus tersebut akan mati atau minimal tidak menempel di tangan Anda, kemudian dia akan tersapu dengan air mengalir tersebut. Nah, kenapa sih kita harus cuci tangan? Kenapa kita harus bersihkan dengan desinfektan? Sudah dibahas oleh Dr. Ade di mana virus tersebut dapat hidup dalam berbagai macam benda dalam jangka waktu tertentu. Tentu saja dalam jurnal ini yang dipakai adalah virus tersebut dikondisikan dalam kondisi ideal untuk virus tersebut bertahan hidup. Nah, sebenarnya tidak perlu virus itu bertahan hidup dalam jangka waktu lama di suatu benda. Karena walaupun dia misalnya virus tersebut berada dalam misalnya di kertas dalam jangka waktu misalnya 15 menit, tapi kertas tersebut sudah berpindah antara satu orang ke orang lain. Kemudian orang tersebut memegang benda yang ada virusnya, kemudian dia pegang area muka. Sudah cukup untuk pindah. Walaupun virus tersebut bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, tapi misalnya berada dalam kaca atau gelas, tapi gelas tersebut Anda simpan di gudang yang mungkin dalam 1-2 tahun ke depan bahkan Anda tidak akan masuk ke gudang tersebut. Ya virus tersebut akan keburu mati sebelum dia berpindah ke tempat lain. Oleh karena itu yang perlu dibersihkan apa? Area-area yang rutin kita gunakan, area rutin yang sering kita gunakan secara bersama-sama. Nah, dari tadi saya bahas ada antiseptik, ada desinfektan. Apa sih bedanya? Prinsipnya antiseptik kita gunakan di kulit, desinfektan di benda mati. Antiseptik bisa kita pakai untuk desinfektan nggak? Bisa. Karena kan dia aman untuk kulit, biasanya aman untuk benda-benda. Desinfektan untuk benda mati untuk di meja, boleh nggak saya pakai untuk di kulit? Kalau dari saya sih, dari sisi infeksi, boleh-boleh saja. Oh, target saya hanya virusnya mati. Tapi berikutnya saya akan diomel oleh pembicara berikutnya, oleh dokter spesialis kulit, Dr. Herna, yang datang nanti ujung-ujung
pasien dengan kulitnya iritasi. Kulitnya iritasi otomatis daya tahan lokalnya akan berkurang sehingga akan masuk patogen-patogen atau mikroorganisme infeksius lain. Karena dia akan bersifat korosif untuk kulit. Nah, berbagai macam desinfektan dan antiseptik yang beredar itu macam-macam, mereka akan dibedakan berdasarkan kemampuannya untuk membunuh virus, bakteri, jamur, bakteri penyebab TBC, dan juga ada spora. Tapi saat ini kita nggak perlu pusing. Yang target kita adalah mampu membunuh virus. Virus tersebut sebenarnya ada lagi pembagiannya. Virus DNA, virus RNA, virus yang dilapisi lemak. Nah, virus SARS-CoV-2 ini, virus penyebab COVID ini, virus RNA yang diliputi oleh lemak. Dia sangat rentan terhadap berbagai macam desinfektan. Nah, apa itu antiseptik? Antiseptiknya itu ada alkohol, ada povidone iodin, triclosan ini bagian dari sabun, dan juga chlorhexidine. Alkohol yang beredar di masyarakat itu 96-70%. Yang kita butuhkan hanya 70%. Oleh karena itu, encerkan. Waktu kontak disarankan 30 detik. Jadi, diharapkan dalam 30 detik alkohol itu masih berada di kulit kita. Ini secara jurnal di mana dia berkurang dalam jumlah yang sangat signifikan. Ada lagi povidone iodin. Saya tidak ngomong merek tertentu ya. Povidone iodin yang beredar itu banyak di masyarakat beredarnya 10%. Apa sih povidone iodin? Itu obat merah yang buat luka. Nah, kebutuhan minimalnya 1-4%. Maka itu encerkan. Ada lagi antiseptik yang sering kita pakai di rumah sakit untuk chlorhexidine. Namun sayangnya untuk virus COVID ini, dia dalam beberapa jurnal terbukti kurang efektif, bahkan sampai 30 menit dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan. Secara teoritis bisa, tapi ternyata secara jurnal, secara bukti nyata, dia tidak efektif. Oleh karena itu, jangan digunakan sebagai yang utama. Utamakan yang lain. Nah, kalau desinfektan, mungkin beberapa dari kita akan cukup kaget di mana desinfektan ini sangat banyak kita temui sehari-hari. Pine oil, kandungan yang beredar itu 2,5-3,5%. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, dari saudara-saudara, ada yang mengetahui kandungan yang lainnya, lebih pekat atau lebih encer. Tapi yang kita butuhkan hanya 0,23%. Dan waktu kalau disarankan cukup 30 detik. Pine oil ini yang beredar di masyarakat itu yang umum kita ketahui adalah karbol. Merek terserah. Ada lagi paraklorometasilenol atau kloroksilenol. Benda apa lagi tuh, Dok? Ini kalau yang di masyarakat, dia cairannya berwarna coklat, bisa dicampurkan di bak mandi, di obat pel, atau lagi di cairan pembersih luka. Mungkin dalam hal ini orang-orang sudah mulai tahu. Ada lagi pemutih. Itu yang kita tahu adalah natrium hipoklorit, pemutih cair, kandungannya 5,25%. Yang kita butuhkan itu sebenarnya hanya 0,1%. Yang beredar ada yang dibutuhkan 0,5%. 0,5% itu kita butuhkan hanya kalau si virus tersebut berada dalam tumpahan darah misalnya. Yang kita butuhkan di meja memangnya ada darah? Tidak, 0,1% cukup. Cukup 30 detik. Ada lagi H2O2, ini peroksid. Mungkin ada juga yang bilang buat membersih luka. Tapi kalau di lingkungan sehari-hari, ini dia ada di pembersih baju. Saya tidak bisa ngomong merek ya. Dia ini dikatakan dia bukan deterjen, tapi dia bisa katanya menghilangkan noda membandel, tapi bukan deterjen. Nah, kandungannya itu ada variasi 3-10%, yang kita butuhkan hanya 0,5%. Ada lagi benzalkonium klorid, alkyl benzyl amonium klorid, ini mungkin singkatannya BKC, QAC. Ini ada kandungannya bervariasi. Yang paling banyak kita temui adalah di obat pel. Kita butuhkan minimalnya 0,05%. Oleh karena itu butuh pengenceran tepat. Ada lagi zat ini kita temui dalam pembersih dapur yang dikatakan dapat membersihkan area berminyak tanpa perlu dibilas. Nah, sayangnya beberapa studi ada sedikit perbedaan, di mana ada yang bilang tidak efektif karena membutuhkan waktu kontak hingga lebih dari 10 menit. Oleh karena itu, saya tidak sarankan ini sebagai pemakaian yang utama.
Masih ada yang lain yang bisa kita pakai sebagai yang utama dan sangat efektif. Ada lagi formaldehid, ini kandungannya variatif dan kebutuhan minimal 0,7%. Tapi ini biasanya tidak dijual bebas di toko kimia, hanya orang-orang tertentu biasanya. Ini contohnya formalin. Nah, yang sudah saya utarakan sebelumnya, di mana berbagai macam desinfektan ini bisa kita pakai, jangan sampai ada di antara kita yang memborong habis. Di sini yang kita butuhkan adalah kerjasama, bukan seberapa kuat Anda, tapi seberapa lama kita mau bertahan. Butuh kerjasama. Jangan Anda ambil kesempatan dalam kesempatan untuk berjualan. Anda dapat berjualan, duit Anda tidak akan gunanya kalau ujung-ujung banyak orang meninggal, bahkan sampai ke keluarga Anda. Jangan pakai data yang saya berikan ini ujung-ujung untuk berjualan. Saling membantu. Kenapa? Contohnya adalah pemutih. Jangan Anda buat dalam volume yang banyak. Karena pemutih ini jika Anda buat dalam jumlah banyak, misalnya 5 liter. Kalau Anda 5 liter ujung-ujung Anda pakai dalam jangka waktu yang lama, pemutih ini dapat berkurang konsentrasinya. Jika Anda simpan di tempat yang panas, apalagi terbuka, dalam waktu 1 bulan, konsentrasinya akan berkurang hingga 50%-nya. Anda tidak akan bisa tahu secara kasat mata apakah konsentrasinya sudah menurun sangat jauh atau tidak. Oleh karena itu saran saya buatlah dalam volume kecil yang akan habis dalam tempo singkat. Kalau Anda buat dalam volume banyak, berbagilah dengan tetangga Anda, berbagilah dengan orang lain, supaya sama-sama bisa digunakan bersama-sama, supaya jumlah virus yang beredar di lingkungan atau menempel di suatu benda dapat kita bunuh secara bersama-sama dan dengan area yang cakupan yang lebih luas. Nah, bagaimana cara melakukan pengenceran yang tepat? Yang dalam hal ini saya contohkan adalah pine oil ya. Yang kita butuhkan adalah 0,23%. Dalam hal ini misalnya saya beli yang mereknya mengandung 3,5%. Saya butuh 0,23%. Saya mau bikin 100 mili. Merek yang saya punyai 3,5%. Setelah dihitung, jangan khawatir, saya hitung menggunakan kalkulator, jadi faktor salah hitung bisa saya singkirkan ya. Butuh 6,57 mili, saya bulatkan selalu ke atas 7 mili. Berarti saya butuh ambil 7 mili karbol tersebut, saya campur dengan 93 ml air. Sampai berarti 100 mili. Cara pembersihan terbaik adalah kita pakai kain, terutama microfiber. Basahi kain tersebut dengan desinfektan sudah kita gunakan, kemudian lap area tersebut. Jika lapnya sudah mulai kering atau dia hanya meninggalkan sedikit air, tambahkan lagi desinfektannya. Nah, seberapa sering atau area mana yang harus kita bersihkan? Tentu saja area-area yang memungkinkan pertukaran antar orang, misalnya disentuh bersama-sama, gagang pintu, wastafel, tempat di pantry kayak di dapur, di dorongan troli supermarket, tempat sampah, tempat membuka pintu mobil. Kalau handphone memang dianjurkan sih jangan terlalu pakai desinfektan yang terlalu korosif, dianjurkan pakai alkohol, itu pun hanya di lap daerah permukaannya. Kredit card kan sekarang juga dianjurkan penggunaan uang elektronik. Ya, kan Anda akan memberikan uang elektronik Anda ke orang lain untuk digesekkan. Oleh karena itu dibersihkan. Jangan cuma Anda gesek uang elektronik Anda di bagian EDC saja. Yang hilang bukan virusnya, tapi tabungan Anda. Nah, tentu saja area-area pembersihan tersebut, jika Anda takut korosif ke beberapa logam, desinfektan tadi yang saya sebut ada beberapa korosif terhadap logam, berikutnya Anda bersihkan dengan air biasa. Itu cukup. Nah, kemudian saya ada bikin semacam singkatan yang harus kita lakukan bersama-sama untuk pencegahan. Status, kenali status Anda. Kenali status COVID Anda dan orang lain yang akan kontak dengan Anda. Tentu status yang masih valid. Saya tidak akan bahas di sini terlalu panjang bagaimana cara mengetahui status valid. Tentu utamanya adalah dengan PCR. Nah, avoid people. Kenapa bukan avoid crowded? Karena saya katakan,
Anda cukup berada dalam jarak yang cukup dekat, 2 orang sudah cukup. Kalau orang tersebut mengandung virus COVID, sudah cukup Anda menularkan. Kalau Anda berkumpul dengan 10 orang, Anda yakin tentu saja dengan konsultasi dokter yang kompeten, di mana Anda yakin bisa dijamin bahwa 10 orang ini tidak mengandung virus COVID. Anda berkerumun bersama, contohnya di keluarga, ya tentu saja aman. Fluid ini adalah contoh cairan-cairan desinfektan, cairan sabun untuk kebersihan. Encourage people, di mana kita motivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tidak akan ada gunanya kalau Anda melakukan hal-hal tersebut tapi sendiri. Anda harus buat semakin banyak orang-orang yang mengikuti protokol kesehatan, mengikuti apa yang Anda lakukan untuk membatasi penyebaran virus ini. Gunakan masker untuk semua orang. Ada lagi penggunaan masker medis untuk orang-orang yang memang dia sakit atau sudah kontak atau ada kontak dengan pasien sakit atau bahkan terdeteksi COVID. Engineering control. Ingat, bukan hanya masker yang Anda gunakan. Anda modifikasi lingkungan Anda supaya membatasi penyebaran. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, apa yang kita lakukan? Leave me. Tinggalkan saya. Tinggalkan dan hindari orang tersebut. Jauhi dari orang. Anda tidak ada gunanya berkumpul bersama orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain, sehingga dia akan berpotensi atau bahkan dia berperan aktif dalam menularkan. Baru memindahkan virus tersebut ke orang lain. Untuk apa orang begini Anda pertahankan dalam lingkungan Anda? Hindari, buang jauh-jauh orang tersebut. Take home note yang saya mohon Anda semua lakukan ini now, sekarang. Jangan menunda-nunda, walaupun hanya semenit. Ingat, waktu penting. Teamwork. Kita lakukan ini bersama-sama. Kita berbagi bumi yang sama. Kita berbagi udara yang sama. Lakukanlah ini semua bersama-sama. Ini semua hanya sementara. Tapi seberapa sementaranya ini sih yang bisa kita lakukan, seberapa sementara ini yang kita bisa bertahan. Semuanya ini tergantung kita. Anda mau cuek atau Anda mau agresif. Sekarang saatnya agresif, bukan Anda pasif. Untuk mengambil kebijakan, orang-orang kantor manajemen, saya mohon dengan sangat, keputusan Anda berperan penting terhadap kehidupan keluarga seorang dalam jangka waktu panjang atau bahkan selamanya. Jikalau Anda hanya berfokus hanya pada ekonomi saja, ujung-ujung Anda membuat mereka semua masuk. Bagaimana kalau dia sendiri ternyata membawa virus tersebut pulang? Dalam hal ini, saya punya anak yang asma. Bagaimana kalau saya sendiri ternyata membawa pulang virus tersebut ke anak saya? Apa yang akan terjadi? Saya sendiri tidak berani ngomong. Saya sendiri tidak berani membayangkan. Keputusan Anda sebagai pemangku kebijakan sangat berperan. Orang-orang memang butuh uang, tapi jangan lupa keselamatan nomor 1. Dan juga kedisiplinan tanpa kompromi. Jangan Anda berpikir, kerjaan saya dikit lagi, 5 menit lagi lah, setengah jam lagi lah. Anda memperlama waktu kontak. Semakin sedikit Anda waktu kontak, semakin baik. Jangan berkompromi dengan waktu. Jangan berkompromi lagi dengan, saya hanya ke tempat ini sebentar. Saya ke pasar hanya menambah waktu sebentar untuk membeli tambahan beberapa macam sayur atau beberapa macam daging. Jangan. Tolong. Jangan ada negosiasi. Oke, akhir kata ini yang saya utarakan. Semuanya sudah tahu film ini, saya yakin gimana ini film Avenger Endgame. Cukup hanya ada satu momen kita bisa selamat, kita bisa lepas dari ini. Hanya ada satu kesempatan, hanya ada satu cara. Dan sayangnya, Anda cukup membutuhkan hanya satu kesalahan saja. Cukup satu momen saja, cukup satu kecerobohan saja. Sudah cukup bagi Anda untuk menularkan virus tersebut ke orang-orang lain. Akhir kata, saya share email saya ini. Jikalau ada teman-teman yang ingin berkonsultasi tentang tempat kerjanya, Anda bebas berkonsultasi yang bisa melewati email ini.
free tanpa biaya. Saya konsekuen di mana ekonomi itu nomor 2. Yang utama itu adalah kesehatan. Sekian dan terima kasih.